Oh, syarat giveaway. Oke, saya Iya, persyarat. Pak. Syarat giveaway mungkin gini. Giveaway ini saya berikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali di acara MAP, Mahkamah Aquaculture Podcast. Kali ini kita kembali ke Studio 1. Setelah dari kemarin kita udah keliling-keliling terus, Pak. Oh, keliling-keliling ya? Keliling-keliling terus. Sama ada beberapa webinar ya? Iya, ada beberapa webinar. Jadi Studio 1 sempat vakum Nah, berapa saat. ini biar mendorong lagi. Betul. Nanti lebih kencang lagi. Siap. Karena memang ada beberapa kendala ya, PPKM kemarin ya. Jadi kita untuk mengunjungi rekan-rekan sobat ini sobat Butia TV Sobat Butia TV. agak lebih jarang. Betul. Walaupun kita memang sudah tervaksin semua, Pak ya. Siap. PPAT Sungai Gelam Jambi segenap karyawannya sudah divaksin. Jadi memang ada yang tetap bermobilitas gitu karena itu sangat urgent juga ya. Yang urgent-urgent yang memang untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, kita tetap lakukan bantuan pemerintah, dan lain-lain, bantuan sosial. Betul. Iya. Tapi untuk hal-hal yang ini agak terbatas. Mungkin ke depan perlu juga ini diinovasi juga nih rekan-rekan podcast. Mungkin ada podcast yang melalui Zoom atau dan sebagainya mungkin. Oh gitu. Supaya kita tidak ada lagi waktu. Telepodcast gitu aja namanya ya. Jadi hari ini kita mau bahas apa ini Pak? Kita mau bahas ini Pak. Bahas apa kan? Iya. Kok saya dipanggil itu suruh bahas apa? Jadi gini Pak, budaya literasi Indonesia ini kan katanya kalau dari datanya Kemendikbud itu kalau nggak salah Pak ya, itu urutan nomor 60. Iya. Dari internasional seluruh negara. Dari 61. Kita di bawahnya Thailand malah. Iya. Nah ini kan masalah gitu Pak. Nah salah satu hal yang jarang kita lakukan kan minat baca kita tuh kurang ya. Minat baca, minat nulis juga ya. Iya betul, minat baca, minat tulis juga. Banyak kan ya minat tulis status itu banyak. Atau curhat di Facebook itu banyak. Sama ya nonton sekarang banyak kan yang nonton betul. YouTube. Makanya kita juga ada podcast ini kan karena mungkin ada peralihan generasi, peralihan kebiasaan, tapi ya menulis maupun membaca itu harus tetap jadi budaya yang baik untuk kita, apalagi untuk rekan-rekan sobat Butia TV itu. Karena ya ini menilik satu hadis juga. Iya. Ikatlah ilmu dengan pena gitu ya. Jadi ketika ada di mana? Di dunia maya itu ada kemungkinan kita sampai kapan kita juga nggak akan tahu. Betul. Kalau yang itu juga harus ada wujud fisiknya seperti ini. Betul. Sekarang juga berkembang e-book yang juga nanti kita akan kembangkan. Oh jadi PPAT juga kan mengembangkan e-book ya? Ya, selain yang hard copy-nya kita nanti soft copy-nya bisa kita sebarkan ke masyarakat sebagai salah satu bentuk produk teknologi kita nanti untuk didiseminasikan. Kekayaan intelektual kita gitu. Siap. Jadi saya lupa belum jelasin ke Pak Poyon nih. Jadi Pak Poyon dihadirkan ke sini kan. Kita dalam rangka mau bedah buku ini nih Pak. Oh gitu. Buku ini kan sudah banyak yang dapat buku ini juga Pak di luar Pak. Oh ya, disebarkan ke masyarakat. Iya, untuk kemarin kita ada dinas yang berkunjung dikasih oleh buku, dan ada juga kita kemana kita. Dan mereka ya udah banyak yang merasakan manfaatnya dari buku ini. Nah, menurut Pak Poyon sendiri ini kan era visual audio ya. Ada visual. Apa-apa di YouTube. Bahkan kita pengen tahu cara buka YouTube aja di YouTube gitu. Buka YouTube kan terus ketik cara buka YouTube itu di YouTube kan. Dan sebagainya itu. Nah, di tengah kondisi seperti itu, Pak. Serba audio visual mau praktek nyuntik mati misal YouTube juga bisa gitu kan. Nah ini keberadaan buku ini apa masih relevan dengan keadaan sekarang ini Pak? Saya pikir masih relevan ya karena generasi kita itu kan udah secara alamiah gitu. Manusia itu ada yang memang bisa
menangkap satu ilmu melalui apa secara Audio audio dan visual. visual. Itu ada di apa Kecerdasan di ini ya. di apa ada ilmunya lah. Jadi di YouTube pasti ada yang bisa menangkap seperti itu. Ada juga yang bisa menangkap melalui membaca. Bahkan anak-anak muda pun ada yang lebih suka membaca. Oh iya. Saya lihat ketika apa kita di kereta api di mana itu masih ada yang suka nggak pakai apa nggak pakai bawa HP tapi dia masih baca gitu. Bahkan artinya itu ini masih relevan ya. Meskipun ke depan mungkin bentuknya pun akan dalam bentuk e-book itu kan. Nah, tapi supaya untuk menghindari hal-hal yang diinginkan ketika ada hard copy-nya kenapa enggak? Betul. Terus untuk souvenir lebih enak juga gitu. Iya, untuk hadiah gitu ya. Hadiah souvenir. Jadi ini juga tidak akan terkendala apa sinyal ketika kita di kebanyakan kan sampai saat ini untuk apa tempat-tempat budidaya juga kan tidak semuanya apa terakses sama sinyal. Jadi ini mungkin masih relevan. Kalau menurut saya sih masih sangat relevan dan orang-orang di kehidupan modern di luar negeri pun masih pakai buku ya. Berarti nggak ketinggalan zaman nggak ketinggalan. Ya meskipun itu kita tetap akan nanti dua ini di website kita mungkin nanti kita kembangkan buku yang ada hard copy-nya ada soft copy-nya. Iya karena memang buku ini kan bisa ini juga apa namanya tertelusuri juga nih ada sumber-sumber pengambilan tulisannya pustakanya literasinya. Saya ini gagal fokus sama itu Pak. Yang di atas ini, itu ini emang beli apa tuh orang Bali itu. Ya, jadi emang pada hari-hari tertentu kita dianjurkan untuk melestarikan budaya kita. Iya. Kebetulan ini saya dapat hadiah nih dan ini saya sangat mengapresiasi dan sangat berterima kasih pada sahabat saya yang kebetulan almarhum. Kita doakan beliau ya Pak Winarno, kepala BP Balai Kekerangan Udang dan Kekerangan ya. Udang dan Kekerangan yang ada di Bali. Saya dapat hadiah ini, wah ini saya senang banget ya karena bagus gitu. Kebetulan warnanya matching, ya gitu saya pakai aja. Dan bisa untuk nutupin ini ya. Nutupin apa tuh? Gak ada yang nutupin. Nah, kalau itu ya, kalau ini enggak. Gimana? Lanjut. Jadi kan, nah ini masalahnya nih buku ini Pak. Ini buku Patin Komoditas Industri Budidaya Air Tawar. Nah, sudah banyak yang membaca dan merasakan manfaatnya. Katanya terima kasih atas hadiahnya. Dan ini sayangnya nggak ada ya diedarkan di ini ya di toko-toko buku tuh nggak ada ya untuk kalangan sendiri ya. Nggak emang untuk kalangan sendiri ya karena ya kita sendiri kan udah punya BPPAT Jambi Press ya. Ya itu untuk supaya rekan-rekan di balai ini juga lebih produktif untuk menulis dan menyebarkan ilmu-ilmu dalam bentuk book gitu. Baik e-book maupun hard book. Ini Pak Boyo nih penulis pertama sih kayaknya Pak. Iya. Bisa dong diceritain ini. Ini memang saya ingin mendorong ini rekan-rekan yang ada di sini supaya kembali muncul lagi minat menulisnya karena saya lihat beberapa akhir-akhir ini agak menurun gitu. Kemudian saya dorong rekayasa, pengawas itu ke depan harus lebih produktif lagi mengeluarkan tulisan-tulisan yang terutama yang sangat aplikatif untuk di masyarakat. Jadi perkembangan yang terkini itu harus selalu update terus sehingga bisa membantu permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Ini mungkin sejak tahun berapa itu udah agak lama ini nggak mengeluarkan buku balik gitu. Ini cuman cetak ulang. Jadi ke depan saya ingin ini ada yang baru terus. Gitu. Ya setiapnya meskipun cetak ulang harus ada session berapa berarti udah ada revisi. Ada revisi gitu ya. Jadi ada perkembangan terus terpantau dan bisa dinikmati oleh mereka karena ini tanggung jawab kita sebagai abdi negara apalagi yang pejabat fungsional ini kan. Tanggung jawabnya yang menghasilkan teknologi, menghasilkan informasi-informasi yang bisa. Enggak itulah. Nah, ini sendiri nih
Ini isinya penulisnya apa bukan ini, Pak? cuma saya, ini memang Mana? mungkin semacam sejarah ini ya, sejarah Oh, perkembangan patin. Kenapa saya menulis pertama? Memang ini eh, rekan-rekan juga mulai dari awal saya mungkin bekerja di balai, boleh ya. jadi nggak cuma di Zambia aja juga nih. Jadi saya masukkan juga rekan-rekan BLU PBB Karawang karena saya juga pernah menangani patin yang skalanya besar Di Kerawang di juga. Karawang. Ini ada Pak Sofyan ya dan Pak Hmm. Wisnu. Ini Hmm. mantan Balai Jambi juga nih. Mantan Nah, juga ya. salam Pak Sofyan, Pak Wisnu ya, Pak E sama Pak Wisnu ini juga ikut saya cantumkan namanya di sini karena memang ada beberapa bab yang membahas tentang Yang terjadi di Kerawang. kegiatan budidaya patin. Skalanya mungkin itu sudah cukup besar ya di Kerawang yang udah terintegrasi juga dengan pengolahan di sana ada. Nah, ini kita penasaran nih, kenapa buku ini mungkin kita sebelum bertanya ke isinya apa ya, kita bedah, kita sobek-sobek bukunya sebelum ke sana. Sobek-sobek. Per babnya gitu. Kenapa kok patin ini, Pak? Padahal lah, ya banyak ikan lain gitu kan. Ya. Ada apa di balik patin? Jadi patin ini memang komoditas yang menarik. Kita udah tahu ini juga pasarnya nggak cuma pasar dalam negeri. Pasar dalam negeri udah jelas nih, terutama Sumatera dan Kalimantan itu punya budaya ya, budaya sungai, sehingga secara mayoritas itu masakan-masakan ikan patin, itu ikan sungai khususnya patin ini sangat banyak. Selain itu juga komoditas ekspor ini. Nah, karena mungkin dulu terhubung ya antara Sumatera dengan Kalimantan dan Vietnam itu, jadi di sana pun ada ikan ini. Dan bahkan yang terbesar sekarang eksportir ikan patin itu ya ada di Vietnam. Ya. Sampai sekarang masih jadi leader ya. Ya masih Vietnam. Leading untuk ekspor ikan patin karena ya memang mereka udah duluan, mereka kuat di pasca panen pengolahan. Itu yang kita mungkin harus kita dorong supaya budidayanya juga akan. Jadi kembali ke buku ini nih Pak. Ini bukan kembali ke laptop ya. Kembali ke buku nih. Ini hanya membahas teknis saja kah, atau saya lihat di belakang-belakang tuh sudah ada membahas jauh dari sekedar teknis. Ya, jadi ini mulai dari teknis mikro, di sini bahkan ada sampai budidaya pembenihan skala rumah tangga pun yang secara umum ada di Indonesia, contoh-contohnya ada ya. Jadi ini mulai dari yang budidaya patin skala kecil, ya orang sebelumnya itu dibilang gurem itu, sampai skala yang besar itu kita bahas di sini. Bahkan sekilas ada beberapa saya bahas tentang sekilas pengembangan patin yang skala ekspor di Vietnam, saya bahas di sini. Dimasukkan juga di sini. Supaya jadi motivasi untuk kita bahwasanya Vietnam yang punya potensi alam segitu aja bisa sebesar itu, apalagi kita gitu. Tapi harusnya memang harus dengan ya, apa salahnya kita meniru hal-hal yang baik untuk kita kembangkan dan belajar dari Vietnam, mungkin itu ya. Saya buka dari sisi teknis dulu nih Pak. Dari sisi teknis ini masih up to date nggak nih kira-kira nih? Ya ini kemarin kan karena di sini penulisnya juga teman-teman di sini, saya juga update juga lah. Saya kemarin juga tanya di beberapa ini perkembangan terakhirnya seperti apa. Ini memang buku ini udah lama ya, sejak lama ya, seperti sejarah patin lah. Draftnya sudah lama gitu ya. Draftnya pun sudah lama, terus seperti sejarah dari tahun mungkin 2002-an. 2002 sampai sekarang itu ada perkembangan apa aja. Saya coba tulis di sini. Mungkin setelah ini terbit masih ada perkembangan yang baru lagi. Ini yang harus ke depan. Mungkin ketika ini akan naik cetak lagi, mungkin ada juga yang revisi gitu ya. Iya. Berarti ini edisi terbaru dari perkembangannya. Gitu. Iya. Cuman masih bisa lah kalau mau diaplikasikan gitu, masih efektif bisa. Ya. Kalau ya kita kan memang balai yang nggak melayani cuman ya ininya. Ketika nanti di masyarakat ada pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung pun bisa ditanyakan. Kita praktek langsung. Iya. Progresif ya. Iya. Nah, tentang yang makro itu memang salah satu kelemahan kita itu memang patin ini masih ya untuk orientasinya masih lokal gitu. Sehingga
langkah-langkah apa sih yang nanti akan kita lakukan. Mungkin saya coba memberikan beberapa saran, pendapat, ataupun ada pengusaha nantinya atau investor yang ingin berminat kalau ingin mengembangkan patin itu sampai ke sini dulu. Ada di buku ini nih Pak? Ada. Jadi di belakang mungkin Firman sebut mungkin udah baca. Itu di situ bahwasanya kenapa mungkin sebelumnya udah saya bahas juga. Patin sampai ke Indonesia dari Vietnam kok dagingnya lebih murah. Iya. Dibandingkan Indonesia sendiri. Kita produksi sendiri gitu ya. Jadi ya itu yang saya sebut tadi di awal, memang intinya di pasca panen itu dan logistik supaya lebih efisien. Biaya untuk logistik dan pasca panen mereka melakukan dengan sangat efisien. Iya. Jadi hasil pasca panen itu dari limbahnya itu sudah bisa menutup untuk biaya produksi budidaya. Jadi dagingnya itu tinggal untungnya. Kalau nggak salah bahkan lebih dari itu. Berarti bisa dikatakan zero waste juga di sana ya. Jadi untuk kita nggak bisa menyaingi itu. Saat ini belum ya. Belum. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya ini beberapa pengusaha seperti pengolah melihat loh, ternyata bisa diolah kulitnya, bisa diolah ininya juga. Bisa dijadiin silase, bisa dijadiin ini itu. Jadi karena bisa jadi souvenir juga itu Pak. Benih patinnya masih kesel di air keras tuh kan. Jadiin gantungan. Dijadiin gantungan tuh Pak, gantungan kunci. Benih patin jangan untuk dibesarin untuk digantungan kunci. Ya. Patin nyampe ke situ ya, dari mikro sampai ke makro. Dan kenapa Sobat Potia tadi penulis kemudian mengangkat patin, karena patin ini salah satu komoditas ini Pak ya, komoditas andalan kita. Dan memang di sini dulunya itu sejarahnya memang Pustina itu. Ada patin Pustina kemarin kita launching itu. Pusat Pengembangan Patin Nasional. Jadi kita untuk di Indonesia harusnya tentang literasi patin kita harus leading. Harus leading ya. Mudah-mudahan BPAT Jambi emang ini nanti tambah produktif lagi dalam literasi selain patin juga gitu kan. Pasti. Itu yang kita dorong. Ini lagi sedang kita bangun lah untuk literasi di website kita nanti. Jadi ke depan paling buku ini untuk souvenir ya. Kalau untuk ke teman-teman yang jauh kita terkendala jarak ya tinggal download aja. Ada ya? Ya ini belum ya. Inovasi ke depan itu ya. Ke depan kita secepatnya lah. Kita kembangkan itu. Gitu. Jadi BPAT Jambi ini selain kita memang secara fisik produksi di lapangan ya, baik itu teknologi maupun barangnya gitu kan. Ternyata juga secara informasi keilmuan juga terus ini ya, kita coba produksi juga gitu ya. Iya. Jadi itu justru produk yang amal jariah itu. Yang itu tadi ya. Yang kalau benih dikasih besok udah dipanen udah selesai kan. Apalagi tadi dikasih malah di air keras jadi gantungan kunci. Jadi itu kita ingin produk yang memang bisa menjadi amal jariah. Ini diwariskan dulu ternyata teknologi masih seperti ini, sekarang udah seperti ini. Berarti tetap ada proses untuk menuju ke situ gitu. Dan itu juga yang melatar belakangi adanya ini Makwa Aquaculture podcast. Pokoknya gitulah. Iya, karena itu ya untuk tersebarnya informasi perikanan biar lebih maju lagi. Makanya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kembali lagi ke buku nih Pak, ini menarik ya. Masih banyak waktu gitu Pak. Bapak nggak sibuk kan? Ini kita sempatkan. Mumpung pemirsa biasanya ini banyak mobilitasnya tinggi gitu. Jadi banyak Zoom akhirnya. Banyak Zoom ya. Zoom yang harus diikuti gitu. Harus diikuti. Memang ya itulah memang zamannya udah seperti zaman udah terdigitalisasi dengan. Cuman perikanan aja yang belum bisa di-download ikannya itu kan. Baru bukunya ikannya nggak bisa di-download. Sekarang mikro sama nyampe ke makro tadi kan. Ini saya baca-baca ini Pak di sini lah. Ya mungkin ini terlalu spesifik sih. Masalah tentang daging putih sama daging kuning gitu kan. Oh gitu.
Itu kan ternyata kalau untuk ekspor ya, kalau kita bicara ekspor, yang lebih diterima di masyarakat sana kan yang daging Daging putih gitu kan ya. Sementara apakah BPAT itu ada arah untuk ke sana gitu, mengeluarkan produk patin yang berdaging putih, atau tetap dengan produk kita yang sudah ada nih, cuman tinggal remarketnya lagi itu, maksudnya rebranding lagi. Ya ini yang perlu kita luruskan ini, Iya. supaya tidak salah. Jadi tentang daging putih dan daging Kuning. Itu memang untuk standar ekspor itu biasanya orang memilihnya itu untuk fillet itu daging putih. Daging putih maksudnya bukan putih seperti apa? Putih kayak saya gitu ya. Iya bukan seperti giginya. Iya. Tapi putihnya itu white pink misalnya. Glowing enggak? White agak pink-pinknya. Oh gitu. Jadi white pink. Itu memang untuk di Vietnam itu yang dulu kita salah paham itu. Di Vietnam memang ada komoditas yang berdaging putih itu namanya Pangasianodon bokorti. Ini ada juga sejarahnya di sini. Jadi kita mencari di sini, kita mengira yang diekspor itu gitu waktu itu. Yang bokorti itu. Yang bokorti itu. Di sini yang sejenis itu Pangasianodon jambal. Patin asli. Jambal. Ya, kita pun punya induknya ya. Kita jarang pecahkan karena memang itu untuk pelestarian aja ya. Itu yang menyebabkan waktu tahun berapa ya? 2005 atau berapa itu kan ada program Gertak untuk komoditas ekspor patin. Itu kita agak terkendala karena memang dagingnya putih, cuman ada terkendala telurnya cuma sedikit. Gitu. Jadi satu kali nyuntik paling cuma ya 8.000 jadi benihnya paling yaitu 10.000 gitu. Mungkin telurnya ya sekitar mungkin bisa sampai 50.000, tapi ya jadinya seperti itu karena dia juga parsial ya. Bukan seperti yang ini kan memang yang siam ya. Mungkin masih baru didomestikasi juga. Selain telurnya dikit juga induknya terlalu besar. Jadi untuk produksi massal benih kita bermasalah. Tapi kok kenapa mereka bisa ekspor Ternyata memang patin yang mereka kembangkan untuk diekspor itu bukan patin bokorti itu, tapi patin siam. Sama dong kayak di Indonesia berarti. Cuman metode budidayanya itu memang yang bisa menghasilkan warnanya ya menuju ke putih. Menuju ke putih maksudnya white pink ya. Itu mereka memang ada yang budidaya di keramba sungai, itu kan memang air ngalir ya. Itu cenderung jadinya agak white pink. Sama kolam dalam. Kolam dalam ada pasang surut. Yang kita coba kemarin waktu di Karawang waktu di sini. Jadi selain dengan metode budidaya juga pakan itu mempengaruhi. Pakan pengaruh juga ya. Untuk pakan-pakan yang kalau nggak salah itu dibahas itu banyak mengandung jagung yang ke arah kuning juga mempengaruhi warna kuning. Jadi dari nutrisinya juga mempengaruhi. Sama satu lagi di pengolahannya. Di pengolahan itu yang sangat krusial malah gitu ya. Sehingga daging patin yang tadinya tidak terlalu putih nantinya jadi putih. Endingnya di situ. Itu yang tapi akhir-akhir ini ada cerita itu memang menggunakan bahan-bahan kimia yang di Vietnam itu ya. Tapi nggak tahu ya sekarang pun sebenarnya arahnya bukan ke yang putih sekali ya. Berarti jadi gini Pak ya, secara komoditas kita sama aja ya. Sama aja. Terus kemudian perairan juga harusnya kita lebih luas, lebih hebat kita itu ya. Besar kita juga punya. Mereka kan cuma delta Mekong itu. Betul. Terus masalahnya cuma di teknologi sama keterintegrasian dan tadi ya pasca panen, hubungan pasca panen yang sudah mapan dan logistik. Untuk logistik itu supaya kalau di sana kan di kawasan itu ya. Jadi ya pembenihannya di situ ya, pabrik pakannya di situ, istilah dari pabrik bisa langsung tumpahin itu nggak perlu biaya transport.
jadi murah kan. Dan itu disebut di buku ini Pak. Ada di buku ini. Oke. Pasti tertarik. Kalau penasaran solusinya ada di sini. Jadi bukan cuma ngasih masalah. Nah, pengusaha itu kalau ingin jadi besar melalui skala ekspor ya bisa. Emang harusnya ya bisa lihat. Tetap ada ya. Ada. Ini saya baca ini Pak. Di awal kata pengantar ini kita kan tadi di ini sama Vietnam ya, di head to head kan sama Vietnam betul. Kalau keadaan sekarang gimana nih Pak? Keadaan Vietnam sekarang apalagi kondisi COVID ya. Kalau Vietnam sendiri sih akhir-akhir ini juga mengalami masalah terutama lingkungan ya. Jadi pelajaran juga buat kita. Memang untuk membuat segala sesuatu budidaya sistem budidaya itu harus ada memperhatikan ipalnya juga nih ke depan. Jadi mereka sedang terbentur masalah isu lingkungan. Isu lingkungan ya. Sama satu lagi dengan menurunnya daya dukung lahan juga di biaya produksi mereka sedang tinggi. Di akhir-akhir ini ya udah tinggi. Jadi ini kesempatan juga buat betul kita. Ini mumpung lawan lagi kita sliding sendiri kan. Lagi saya lihat juga direktorat kita Dijen Perikanan Budidaya juga ini sedang lumayan masif ya untuk mengembangkan kampung-kampung budidaya. Jadi udah agak mengarah ke situ lah, udah mengarah ke arah keterintegrasian tadi. Tinggal memang ya ini dukungan dari pasca panen yang mapan ini yang nanti kita harapkan bisa berkolaborasi dengan direktorat-direktorat lain yang terkait. Jadi pembudidaya ikan air tawar atau khususnya paten itu nggak perlu ini ya dengan keadaan seperti sekarang mungkin. Nggak perlu minder, nggak perlu minder ya. Ini dan memang harus berkolaborasi, jangan ya seperti katak dalam tempurung itu ya akhirnya nanti harganya jadi murah, nggak mau gaul, nggak mau harus input teknologi gini sehingga patinya layak untuk difilet, itu harus melalui sosialisasi dan pendekatan juga. Karena di beberapa lokasi itu ketika mereka ditawarkan untuk harus gini loh biar nanti produk kamu bisa kami tarik ke pasar untuk filet, mereka masih biasanya seperti ini aja bisa gitu. Jadi lokal itu karena pasar lokal mulai jenuh cerita patin ini. Terang aja karena meskipun akhir-akhir ini harus dibuka nih kayak gini nih. Meskipun harus akhir-akhir ini terkena pandemi banyak yang sudah mulai kekurangan gitu kan. Patin ini udah mulai naik ya. Sekarang ini waktu saya podcast ini tahun berapa ini? Nanti tahun depan lagi jangan-jangan turun lagi maksudnya gitu. Jadi itu jadi pelajaran juga untuk pembudidaya ikan. Kita harus berkolaborasi dan ngeling dengan pasar. Karena pasar dulu baru kita berapa produksi kita. Jadi dan harus setia dengan pasarnya gitu. Jangan juga ketika kita sedang kelangkaan dia minta terlalu tinggi misalnya gitu ya. Itu yang dikeluhkan oleh para pengolah juga itu ada. Jadi kita harus saling harus jangan kita pengen untung sendiri gitu ya. Jadi ekosistem ketika itu melimpah maupun ketika itu kekurangan harganya tetap stabil. Itu kalau untuk yang memang pembudidaya hanya pembudidaya. Tapi saya harapkan sih ke depan itu muncul pengusaha-pengusaha yang udah terintegrasi ini dari hulu sampai hilir. Pembudidaya yang kafah ini namanya. Kalau yang dari hulu sampai hilir mampu, apalagi ada yang mengorganisir gitu kan, itu lebih bagus lagi. Jadi ketika di sini kurang ditutup oleh dari untung sini dan sebagainya itu lebih bagus. Nah ini juga Pak, ini kan kalau kayak produk dan sebagainya itu kayak tadi disinggung juga isu lingkungan dan sebagainya. Saya kepikiran nih tentang CPIP ini Pak, yang mungkin ya di pembudidaya itu kan terkadang memang kita punya sudut pandang pemikiran kalau CPIP yang penting dapat sertifikatnya gitu kan. Di sini dibahas juga. Nah itu. Kamu jangan-jangan lihat bocoran atau saya kan udah baca dulu biar nanti repot-repot ke sini Pak. Ininya. Ya memang untuk ekspor itu salah satu yang urgent juga sertifikasi. Karena masing-masing negara itu punya standar tersendiri untuk produk makanannya gitu. Di sini ada contoh-contoh di sana yang udah
produk ekspor itu apa saja, standar-standar yang ada. Salah satunya mungkin kalau CPIB itu kan memang untuk lokal ya. Iya. Dan ke depan mungkin kita akan bikin yang Beda lagi standarnya gitu ya. Istilahnya standarnya itu mengacu pada yang skala internasional, yaitu Indogap ya kalau nggak salah itu yang akan kita kembangkan di Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, sehingga nanti kita harapkan produknya juga bisa bersaing. Betul, amin. Jadi gini Pak, kalau kita lihat kasus dari Vietnam itu kan sampai sekarang kan mereka istilahnya daya dukung lahannya jatuh karena mungkin di awal-awal dulu tidak melihat kaidah-kaidah lingkungan gitu kan. Sedangkan di CPIB itu kan masuk ya kaidah-kaidah lingkungan. Ya ada. Nah, jadi ya para pembudidaya jangan kemudian nggak usah abai dengan itu, karena CPIB dibikin bukan hanya untuk agar kita dapat sertifikat, tetapi intinya ya itu keberlangsungan usaha kita sendiri gitu. Ya, itu betul. Gak ada ruginya juga gitu kan. Pengawas ya Pak. Iya. Lancar banget penjelasannya. Jadi saya numpang sini Pak. Jadi untuk sosialisasi juga ya. Numpang di sini juga jadi sekalian. Numpang acara, numpang beken. Ini dapat poin nggak ini? Nah ini nanti saya tanyakan. Ya, jadi itu betul rekan-rekan Sobat Bota TV. Jadi emang kaidah-kaidah budidaya ikan yang baik atau good aquaculture practices, kalau Indonesian good aquaculture practices, Indogap ya. Itu ke depan memang kita anjurkan, bahkan mungkin salah satu ke depannya untuk masuk ke arah regulasi supaya produk kita bersaing. Untuk siapa? Untuk kebaikan pembudidaya, bukan untuk siapa-siapa, dan untuk negara kita. Jadi apalagi ini kan ke arah ke depan mungkin semakin generasinya milenial pasti paham. Insyaallah dan memahami. Jadi dan dengan adanya pemasaran juga pasar yang sekarang sudah hampir tidak terbatas. Nggak ada sekat lagi seperti dulu katanya Pak. Mau ada pasar bebas sekarang ini. Sekarang ya. Jadi kita harus ikut mengikuti tren itu. Atau kalau perlu standar kita di atasnya lebih. Karena kita orang perikanan ya siap-siap aja, karena namanya produk ikan nih produk primer kan. Orang seluruh dunia ini nggak ada manusia yang berfotosintesis kan. Pasti butuh makan. Jadi produk makanan nih nggak siap bertanding untuk skala berfotosintesis ada tapi di film. Oh gitu. Dan hebatnya Indonesia ya, bersyukurnya kita kan sumber daya perairannya luar biasa ya. Alhamdulillah. Udah punya bekal gitu ya Pak Poyen ya kita. Betul. Tinggal cara mengolahnya gitu Pak Poyen ya. Jadi sebenarnya detailnya ada di sini ya. Kita juga nggak bisa menjelaskan. Ini ada berapa halaman ini Pak? Kurang lebih ada 145-an ya halaman. Itu mulai dari sejarah perpatinan di Jambi, di Indonesia lah. Mungkin kalau Jambi kan sudah, Jambi dan Kerawang dan itu sudah, Jawa dan Sumatera itu sudah dan Kalimantan pun ada saya ceritakan di sini. Terus juga di situ ada secara teknis perkembangannya dari dulu sampai sekarang, mulai pembenihan dan pembesaran seperti apa, dari usaha, perkembangan di luar negeri seperti apa, terus peluang-peluang bisnis ke depan seperti apa, itu ada. Iya. Itu Pak Firman. Mantap. Ini budidaya patin skala rumahan ada, dan skala menengah ada juga. Bahkan ada budidaya patin terintegrasi dengan pengolahan. Ini dari hulu ke hilir ini. Sekilas budidaya patin berskala ekspor. Wah, luar biasa. Ini studi kasus di Vietnam, kita bisa berkaca dan kita bisa aplikasikan di Indonesia ya. Kemudian ada penyakit juga nih. Oh iya. Waduh, ada penyakit juga ya. Penyakit apa yang sering menyerang? Mungkin ada juga beberapa solusi yang untuk. Wah, ini menarik nih. Ada juga analisis usaha ini. Kirain cuman ini aja teknologi aja. Ya. Ada analisis usaha tahun ini. Untuk tahun ini. Tapi kan ininya hitungannya ya nanti tinggal ganti-ganti aja harga pakannya kalau misalnya bingung kan atau harga benihnya loh. Widih, mantep. Kemudian masa depan patin di Indonesia. Itu ya memandang dari sekarang ke depannya gitu ya.
ada jenis patin dan sebagainya. Jenis patin ini patin Pustina ya makanya. Patin di Indonesia banyak, itu ada di sini nih jenis-jenisnya, mulai dari patin jambal, patin Pangasiodon Hippothalamus yang siam, ada patin Nasutus ya, Pangasius Nasutus, ada banyak. Jadi kaya lah Indonesia. Ada juga patin yang bisa bernyanyi Pak. Apa? Patin Sidki Lubis. Oh itu. Nggak nyambung Pak. Tahu ya. Indonesian Idol apa gitu ya. Kalau berikutnya kemudian ada peluang baru usaha patin ke depan. Ternyata dari usaha yang ada ini sekarang kita lihat ke depan akan apa yang akan berkembang. Ini belum dibahas nih tadi Pak. Oh gitu. Singgung dikit dong yang ini nih, menarik ini. Jadi patin ini ya seperti tadi ada usaha-usaha anakannya gitu. Kalau di sini yang kita bahas usaha-usaha turunannya itu ada berapa hal itu. Jadi produksi induk. Nah, ini kan kita semakin lama semakin banyak apa? Kita nanti bisa bekerja sama, misalnya kayak kemarin aja kita ini terkendala untuk distribusi induk di Jawa. Di Jawa. Akhirnya kita bekerja sama dengan balai lain Karawang dan sebagainya untuk distribusi nanti di seluruh Indonesia. Perlu itu produsen-produsen induk supaya logistiknya lebih dekat gitu. Iya, dari betul, sini kita kirim benih, kita besarin di sana. Contoh ya. Terus untuk pembenihan dengan penebaran larva 7 hari secara kolam. Ya ini sebelumnya ini kan kita membutuhkan apa? Artemia dan Sodifex. Sekarang ini bahkan udah secara langsung juga bisa. Ini bukan 7 hari. Jadi 1 hari enggak? 1 hari pun ada. Jadi kemarin udah dibahas Pak Ir belum ya? Belum ya? Belum nyampe ke situ. Di podcast ini belum ya? Baru genetika aja. Nanti bisa lah Pak Irwan atau Pak Janu menjelaskan di podcast itu. Patin bisa loh nebar 1 hari di kolam. 1 hari luar biasa. Ini bisa menghemat. Itu biaya produksi bisa mungkin di atas 50% hemat. Ya tapi SR-nya gimana nih Pak? SR-nya pun mirip-mirip kayaknya. Wah luar biasa nih. Bisa nih nanti kita bahas podcast sendiri nanti. Cuma yang jadi konten atau pembesaran ikan patin di kolam dalam ini udah banyak dikembangkan di mana-mana. Ya untuk solusi daging putih tadi kan. Untuk produksi patin organik. Wah ini menarik ini. Ini apa organik, di luar negeri mulai dikembangkannya seperti dengan adanya perkembangan pakan-pakan alami yang kita kembangkan seperti maggot. Mungkin cacing yang besar itu. Cacing lumbricus ya. Jadi tanah. Di Vietnam pun udah ada produk-produknya. Hasilnya itu organik. Gitu. Pabrik pengolahan ikan itu pasti ya tadi udah saya sebut bagaimana by produknya itu bisa menutupi biaya produksi. Jadi pabrik pengolahan itu merupakan hal yang sangat ke depan itu peluang usaha yang baru. Selain itu juga pabrik pakan patin. Nah, ini malah udah mulai berkembang. Khususon ya. Ya, padahal ini dulu saya menduganya ini udah beberapa tahun yang lalu, sekarang dulu belum begitu banyak. Sekarang cuma sudah skalanya pabrik. Ya dulu ingatlah di Tangkit tuh ya, gilingan biasa iya. Gilingan apa? Ya, gilingan pakso kali. Ini ternyata sekarang udah sampai pakan apung pun ikan patin udah banyak. Sudah ada juga ya. Di Oku Timur, di Kampar, mungkin di Lampung beberapa juga ada. Khusus patin. Khusus patin dia. Berarti patin ini memang sangat menjanjikan ya? Ya, karena memang mereka mulai bersaing ke arah biaya produksi yang rendah. Jadi itu mungkin usaha-usaha ke depan. Jadi itu sekilas tentang isi buku dari buku Patin Komoditas Industri Budidaya Air Tawar. Buku ini juga sering kita pakai Pak untuk giveaway gitu kan. Nah, ini mau ada juga nih ceritanya. Kalau ini bisa juga ya. Nah, ini masalahnya anunya gimana ini? Syaratnya itu. Oh, syarat giveaway. Oke, saya pesan. Iya, syarat giveaway mungkin gini. Giveaway ini saya berikan kepada memang rekan-rekan yang sudah mendengarkan podcast tentang patin. Bedah buku ikan patin ini. Yang kedua, dia itu harus bergerak di usaha ikan patin. Harus patin ya. Ya. Misal kalau bergerak di usaha perikanan pengen hijrah ke patin gitu. Tetap harus yang patin harus ini ya. Harus. Jadi ini mudah-mudahan giveaway-nya lebih
bermanfaat. Bermanfaat. Yang satu itu, yang kedua penyuluh boleh lah. Hmm. Yang di daerahnya emang sentra patin dan kita tahu sentra patin itu di Iya. mana gitu kan. Sehingga giveaway ini nanti akan lebih mengerucut ke tepat sasaran gitu ya. Mungkin itu Pak Firman. Nah, nanti di kolom komentar ya. Ya, ini. silahkan komen atau kalau mau tanya boleh. Boleh. Ya paling nggak dia muncul di komen, Pak, saya pengen dong dapat bukunya atau gimana. Saya kalau perlu dijelasin dulu, saya dari ini. Iya. Nah, saya bergerak di bidang patin atau saya penyuluh ikan di patin di kabupaten ini atau provinsi ini, Kabupaten Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten apa gitu. Oh, luar pulau bisa Pak ya? Oh bisa. Oke. Kita kirimkan lah supaya lebih bermanfaat dan nanti bisa disebarkan ke seluruh Indonesia. Amin agar informasi ini bisa tersebar. Baik, makasih Pak Poyun atas waktunya. Siap. Ya. Kita lain kali kita akan bahas tema-tema yang lain, tema-tema yang sangat cukup menarik dan sudah kita bicarakan di awal-awal waktu dulu yang beberapa hal dalam dunia perikanan. Nah, itu kan masih berseri itu. Masih berseri. Iya. Masih punya utang saya. Iya, betul ya. Nanti makasih. Kita bayar utang. Makasih Pak Poyun waktunya. Terima kasih Potia TV, rekan-rekan yang sudah bergabung bersama kita dan setia menemani perjalanan dari Potia TV ini. Yel masih ada. Yel masih ada. Oh, iya. Ini nggak ada di skrip ini sebenarnya. Memang nggak ada di skrip semua tadi obrolannya ya. Oh, iya. Oke, kita akhiri ya. Kita yel lagi nih seperti biasa ya. Apa tuh Pak? Apa ya? KKP hebat. Dirjen PP mantap. Sungai Gelam luar biasa. Bareng-bareng ya, Sobat Potia TV ya. Oke, saya kasih apa-apa ya. KKP hebat. DJPB mantap. Sungai Gelam luar biasa. Oke, terima kasih. Tos. Kami undur diri dari hadapan Anda semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan menyinggung. Semuanya demi kemajuan perikanan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aquaculture.